Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun Brahma. Ya. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama di saat ulang tahun akan memanjatkan doa, membaca sutra, atau membaca mantra yang berkaitan dengan Dewa Brahma. Semoga dengan pelaksanaan ulang tahun ini kita akan bersama-sama akan senantiasa mendapatkan berkah pelindungan dari Dewa Brahma yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Dewa Brahma memberikan jalan keluar, yang sedang mengalami penyakit, ya, mengalami kesembuhan, dan mendapatkan beberapa persoalan-persoalan kehidupan. Dewa Brahma memberikan jalan keluar. Marilah kita dengan penuh kusuk, penuh keyakinan, kita bawakan doa ini dengan hikmah. Dan untuk menjaga hikmahnya pelaksanaan doa, mohon yang membawa HP untuk sementara waktu dinonaktifkan terlebih dahulu. Kita akan masuk di dalam doa. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita menghormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa dibuka buku puja baktinya, buku lembaran putih, halaman gatab. Halaman pertama, halaman 1, Lu Sangcan. Ya. Sudah hormat belum tadi? Sudah. Ya. Sudah. Halaman pertama, persembahan dupa. Lu Sangcan dikumpulkan oleh petugas, kemudian ditancapkan di 4 penjuru. Yang lainnya dibuka halaman 5. Silahkan duduk. Ya, dibuka halaman 5. Yang lainnya duduk.
Mantra welas asih, mantra tapecu kita baca 2 kali. 5 sampai 9, kemudian lanjut lagi nomor 5 lagi ya. Halaman 5 sampai 9, 9 balik lagi halaman 5 yang baris ke-4. Ya, wakili semua. Ya. Halaman 5 dibuka. Tapecu. Namo Panca Satyamoni Namo Panca Satyamoni Namo Panca Satyamoni Namo Tapek Panca Inposan Namo Tapek Panca Inposan Namo Tapek Panca Inposan Namo Celang Sanjang Posan Namo Celang Sanjang Posan Namo Celang Sanjang Posan Namo Halatana Talaye Namo Aliye Polo Jeti Sapolaye Putih Satu Boye Moho Satu Boye Moho Jaluni Jaye Om Sapola Paye Sudana Tasye Namo Jicilito Imong Aliye Polo Jeti Sapola Ritopo Namo Nala Sinja Sili Moho Puto Sami Sabo Atato Supelasayin Sabo Sato Namo Po Sato Namo Po Jemo Po Jedo Dajeda Om Abolu Silu Jati Jaloti Isili Moho Putih Satu Satu Sabo Mola Mola Mosi Mosi Litoyin Cilu Cilu Cemong Tulu Tulu Pasayeti Moho Pasayeti Tola Tola Tilini Sagola Ye Cela Cela Monggo Pamola Mutili Isi Isi Kena Kena Alasan Pola Seyen Bulu Bulu Mola Bulu Bulu Sili Swala Swala Sili Sili Sulu Sulu Putih Putih Putoye Putoye Mitiliye Nala Cinca Tili Sani Napoye Mona Sapo Titoye Sapo Moho
ye sapo sidoyo isapo la ye sapo mola nala sapo sila sun amujo ye sapo sapo moha asito ye sapo jajila asito ye sapo podomo jesito ye sapo nala tinta pocala ye sapo namo lisen cela ye sapo namo latana tola ye namo aliye polo jati sapola ye sapo sin tu mantola pada ye sapo namo halaman 5 tola ye namo aliye polo jati sapola ye poti sato poye maha sato poye maha jalone jaye om sapola waye sotana dasi namo si ciling tonging mong aliye polo jati sapola ling topo namo nala cinta siling maha poto sami sapa tato supeng asaye sapa sato namo po sato namo po jamo padato tajata empa polo silo jati jalote esili maha poti sato sapa sapa mola mola mosi mosi le toyin celo celo cemong tolo tolo wasa yeti maha wasa yeti tola tola telini sapola ye jala jala mama pamola modili ese ese sana sana alasan pola sali fasa fasan pola saye holo holo mola holo holo sili salah salah sili sili solo solo poti ye poto ye mitili ye nala cinta tili sene napo ye mona sapo sito ye sapo moho sito ye sapo sito yo ye sapo la ye sapo nala cinta sapo mola nala sapo sila senamo jaya sapo sapo moha asito ye sapo secela asito ye sapo potomo jasito ye sapo nala cinta pocala ye sapo mopoli sencela ye sapo namo latana tola ye namo aliye polo jati sapola ye sapo si dentu mantola poto ye sapo halaman 14 16 mohon maaf 16
16 Om Manipat. Om Manipat Neho Mahaniyana Jatuh Tepata Ceta Sena Wedaliha Sa'awata Boleh Setaha Napolona Napoleh Ketepana Namaloce Solaye Saha Om Manipat Neho Makaniyana Jatuh Tepata Ceta Sena Wedaliha Sa'awata Boleh Setaha Napolona Napoleh Ketepana Namaloce Solaye Saha Om Manipat Neho Mahaniyana Jitu Tepata Cita Sena Wedaliha Sa'awata Pulisitaha Napulona Napuli Utapana Nemaluci Swara Saya 56, 57 mohon berdiri. 56, 57 Ya Silakan duduk. 58 Namo Pansasatjamanipa Namo Pansasatjamanipa Namo Pansasatjamanipa Namo Cacayan saya sapa Namo
Cacayen saya sebut namo, cacayen saya sebut namo, rekwang pian copo namo, rekwang pian copo namo, rekwang pian copo namo, ya quang pian copo namo, ya quang pian copo namo, ya quang pian copo namo, ya sahawe popo namo, ya sahawe popo namo, ya sahawe popo Halaman 68. Mohon berdiri. Marilah kita menyatakan hanya pergi pelindung kepada Buddha dan Madang Sangga sampai tercapai yang nirwana dengan Sang Hui. 68. Di depan ce ditambah namo. Namo. Bagian atas kata pelimpang jasa 72. Yen sasanta upana yen terdawe bukunya ditaruh, ganti buku yang hijau. Kita hadap sana. Hadap sana. Kamu mana ya? Di Samanta itu. Sudi Samanta. Mau minum dulu boleh kalau pas. Biar panas. Biar kencang. Ganti buku ini, buku yang tebal ditaruh.
Itu kasih nol Sudi. Kembali kita akan bersama-sama membawakan doa dan mantra yang ada kaitannya dengan dewa. Kita buka halaman 4 ya. Namun sebelumnya marilah kita baca dulu terjemahan dari mengundang para dewa ya. Yang belum dapat buku mungkin masih ada. Yang buku itu yang belum dapat buku ya. Itu. Halaman 4 ya. Ya, itu belakang. Itu ya. Belakang. Dibuka halaman 4, kita baca dulu bersama-sama Indonesianya sebelum membaca bahasa Palinya. Kita baca bersama. Semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini mendengarkan dhammanan agung dari Sang Bijaksana yang membimbing umat ke surga dan ke pembebasan, di alam surga dan di alam Brahma, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, di keliling rumah dan ladang. Semoga dewa bumi mendekat datang melalui air, daratan ataupun angkasa, bersama-sama dengan Yaka, Gandhava, dan Naga. Dan semoga dimanapun mereka berada, mereka dapat mendengarkan sabda Sang Bijaksana seperti berikut ini. Sekarang tiba saatnya mendengar Sang Dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengar Sang Dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengar Sang Dhamma. Bahasa Palinya silakan. Samanta Cakawalesu Atra Kacantu Dewata Sadhammang Munirajasa Sunando Sakamo Kadang Sakhe Kame Carupe Kirisikaratate Cantalike Vimane Diperate Jagame Taruana Gahane Gehang Watum Ikete Buma Jayantu Dewa Jalatala Wisamya Kagandabanaga Tithantha Santikeyang Muniwara Wacanang Sadaome Sunantu Dhammang sawanakalo ayam badanta Dhammang sawanakalo ayam badanta Dhammang sawanakalo ayam badanta. Halaman 5, nama Karagata bersama-sama. Arahang sama sambuddha bhagawa Buddhang bhagawantang apiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna,
aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Namo Sanggaya. Kita puji, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Mantra untuk mengundang Dewa Brahma halaman 7 kita baca 7 kali ya. Prabrum, 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 prabrum. Om Palapati Lama, Om Palampati 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 Lama. Dewa Suci Maha Brahma. Om Kara Bidunatam Upanam Brahma Sanggapati Nama Ati Kapesu Akate Panca Patunang Teswa. Namo Buddhaya Wadanang Siddhi Kicang Siddhi Kamang Siddhi Karyan Tadakato Siddhi Lambo Nirataram Sabakamang Parisime Sabha Siddhi Bhavanti Me. Om Kara Bidunatam Upanam Brahma Sahapati Nama Ati Kapesu Akate Panca Patunang Teswa. Namo Buddhaya Wadanang Siddhi Kincang Siddhi Kamang Siddhi Karyan Tadakato Siddhi Labho Niratrarang Sabakamang Parisime Sabha Siddhi Bhavanti Me. Om Kara
pinunatang upanan Brahma Sanggapati nama atika peso agrate panca patunan teswan namo budaya wadanang siddhi kecang siddhi kamang siddhi karya tadagato siddhi labon nirantaram sabagamang prasiddhi me sabasiddhi bhavanti me. Mantra Mahabrahma halaman 7 sampai 8 kita baca 3 kali. Mantra Mahabrahma. Mahalapo mahatero mahakonghapan mahasawadin mahasiddhin cai mahasiddhin maha-awalicut Om Siddhi Hut Bhavantum me iti piso Bhagawan Pati Namo Buddhaya Mahalapo Mahadero Mahakongkapan Mahasawadin Mahasiddhi cai Mahasiddhi cut Mahawalicut Om Siddhi Hut Bhavantu me iti piso Bhagawa Pati Namo Buddhaya Mahalapo Mahadero Mahakongkapat Mahasawadin Mahasiddhi cai Mahasiddhi cut Maha-amalicut Om Siddhi Hut Bhavantu me iti piso Bhagawan Pati Namo Buddhaya Manggala Sutta dibuka halaman 11. Kita baca bersama-sama dari Manggala Sutta tentang khotbah Sang Buddha yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Kita baca bersama-sama, kita ulang kembali sutta atau khotbah Sang Buddha ini halaman 11 dan berikutnya. Kita baca bersama-sama. Demikianlah yang telah kudengar pada suatu ketika Bhagawa menetap di Sawati di hutan Ceta di wihara milik Anathapindika. Pada saat itu datanglah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh hutan Ceta. Ia menghampiri seraya memberi penghormatan kepada Sang Bhagawa, lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Bhagawa dalam syair ini, banyak dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah yang diharap membawa keselamatan. Terangkanlah apa berkah termulia itu. Tidak bergaul dengan orang yang tak bijaksana atau dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormati. Itulah berkah termulia. Hidup di tempat yang sesuai,
memiliki timbunan kebajikan pada kehidupan lampau, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah termulia. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, santun dalam berucap, itulah berkah termulia. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, itulah berkah mulia. Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah, itulah berkah termulia. Menjauhi tak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma, itulah berkah termulia. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan tahu berterima kasih, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah termulia. Sabar rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa, membahas dhamma pada yang sesuai, itulah berkah termulia. Bersemangat dan menjalani hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, serta mencapai nibbana, itulah berkah termulia. Meski tergoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan, tiada kesedihan tanpa noda, penuh damai, itulah berkah termulia. Setelah melaksanakan hal-hal ini, para dewa dan manusia tak terkalahkan dimanapun juga. Mereka pergi dengan penuh kesejahteraan, itulah berkah termulia. Kita akan baca bersama-sama Brahma Wihara halaman 15 dan berikutnya. Kita baca bersama-sama tanggal halaman 15 bagian paling bawah. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tiada kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Sadu, sadu, sadu. Bukunya ditutup. Kamu putar ya, di saat meditasi. Bukunya ditutup, ditaruh. Marilah Bapak Ibu, di saat kita merayakan ulang tahun Dewa Brahma, setelah kita membaca doa mantra parita maupun doa harapan-harapan, kita senak dalam sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi. Kita pancarkan welas asih dan kasih sayang yang kita punyai untuk saudara-saudara sedharma sekeliling kita, depan, belakang, kanan, kiri. Semoga mereka selalu berbahagia, mendapatkan kedamaian, ketentraman, dan umur panjang. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, pada kesempatan pagi yang bahagia ini kami berkumpul di tempat ibadah Tridharma Wangsen Bio atau Joling Tiong di Tuban. Dengan kekuatan doa yang telah kami panjatkan dalam rangka perayaan ulang tahun Dewa Brahma, kami panjatkan doa-doa dan harapan-harapan. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Dewa Brahma, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang
telah kami lakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang akan saya jalani, bebas dari kesulitan, bebas dari masalah, bebas dari penyakit, bebas dari segala gangguan-gangguan. Semoga dengan kekuatan pelindungan Dewa Brahma maupun kebajikan yang kami miliki, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, kedamaian, keharmonisan, kerukunan akan selalu kami nikmati setiap saat. Semoga segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, kesalahan dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tak kami harapkan, akan lenyap dengan kekuatan berkah pelindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Adi Buddha, para Buddha dan para suci. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara bahaya akan menimpa. Semoga panjang usia kehidupan kami. Sabbi Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati segenap pengurus ataupun yang mewakili segenap umat Buddha atau Tridharma dan para simpatisan yang hadir dalam perayaan ulang tahun Dewa Brahma pada kesempatan hari ini tepat tanggal 9 November. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak asing lagi Bapak Ibu sekalian, umat di Tuban ini melihat kami ya, karena sudah beberapa kali, kurang lebih 4-5 kali datang di tempat ini ya. Yang Dewa Brahma ini sudah 3 kali ini, yang lainnya ada 2 atau 3 kali perayaan yang lain, sehingga Bapak Ibu sekalian langsung akrab ya dengan kami ya. Tapi untuk mengingat kembali ya, dan juga tebaan ya, saya biku siapa namanya? Enggak tahu ya. Biku siapa ya namanya ya? Biku ya. Jadi saya Bante Dharma Maitri, Bante Dharma Maitri atau Biku Dharma Maitri. Ya, saya diundang dari jauh ya untuk datang ke sini. Saya undangan ya dari SBY ya. SBY tahu ya? Surabaya ya. Ya. Kemudian juga di sini juga lengkap, di samping SBY juga ada ketua partai ya, Mega ya. Mega, tapi Partai Budayana. Ya, Mega ya. Kemudian juga saya membuat tim ini juga lengkap dari beberapa kalangan ya, menengah ke bawah dan menengah ke atas ya. Ya. Yang menengah ke atas itu ya, menengah ke bawah juga ada, yang tengah-tengah juga ada ya, itu. Yang saya berasal dari Yogyakarta ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau pergi ke Yogyakarta, di sana ada makanan khusus ya, namanya, nggak bisa dengar itu apa namanya? Gudeg ya. Oh, gudeg ya, bukan budeg ya. Ya, ya. Ya, makanan khusus yaitu gudeg ya. Mudahnya tuh jangan gori ya, jangan gori gudeg itu ya, gudeg ya itu ya. Kemudian juga nih dari ya, itu yang paling jauh itu dari itu yang sering untuk masak itu, yang bikin pedes itu apa? Lombok ya, dari Lombok juga datang ke sini dari Lombok. Jadi makanan ternyata disesuaikan dengan nama daerah juga ya. Kalau makan kalau tidak pakai Lombok rasanya tidak puas juga. Jadi beliau ini yang membuat Indonesia itu selalu krisis ya, mahal. Lombok ya salah satunya orang-orang Lombok ini karena pemakan Lombok ya, cabai ya. Kemudian ada lagi Ibu Mega ini dari Semarang ya. Semarang terkenal apanya?
Lumpia. Sama. Oh sama ya itu, sama. Ya, sama. Kemudian ada lagi dari Surabaya, tak Makcu, ini dari Surabaya ya aslinya ya. Dari Surabaya, kemudian ibu ini dari aslinya dari mana? Oh dari Kalimantan, dari Banjarmasin, kemudian ini dari Semarang juga ya. Jadi lengkap di beberapa daerah. Selama ini kami mengabdi di Wihara Budayana Surabaya, Jalan Putat Gede nomor 1. Jadi ya nomornya mudah diingat, nomor 1 di belakang BRI ya, di belakang BRI sebelahnya ada Hotel Wasa. Silakan Bapak Ibu kalau mau datang ke Wihara itu mau nginap mudah cari penginapan di Hotel Wasa. Hotelnya para pejabat-pejabat ya, presiden, wakil presiden, menteri-menteri kalau datang ke Surabaya nginapnya itu di Hotel Wasa karena hotel yang terbaru itu dan terlengkap ya. Silakan Bapak Ibu kapan-kapan ya datang ke wihara, mampir di Wihara Budayana Putat ya, di sana ya bisa sembahyang, bisa juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai relasi, punya teman, punya saudara yang mau nikahkan anak ya, di tempat kami di Wihara Budayana itu juga bisa ya. Altarnya bagus dan masalahnya bagus, banyak lukisan-lukisan. Kemudian bisa juga apabila Bapak Ibu pas di Surabaya punya famili di sana perlu pelayanan kematian, mungkin ada saudara maupun kenalan-kenalan ya, kesulitan untuk mendoakan secara agama Buddha, itu bisa menghubungi kami ya. Banyak di luar kota seluruh Indonesia yang datang ke Surabaya punya famili itu minta pelayanan dari Wihara Budayana ya. Tentunya dengan perkenalan ini ya semakin mengakrabkan kita semua. Panti. Kemudian juga bagi yang senior-senior ya, yang mungkin tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya, itu bisa di situ ada tempat ya. Mungkin bagi mereka yang capek-capek ya, itu juga bisa namanya panti pijat. Maksud saya Panti jompo. Panti jompo ya, panti jompo ya, tempatnya jompo-jompo ya, itu bisa tinggal di situ dengan beberapa persyaratan-persyaratan. Bagi mereka yang sudah kepepet tidak dirawat oleh anaknya, tidak dirawat oleh familinya atau saudaranya, sebab ya kesempatan bagi kita semua selama masih ada orang tua ya dirawat sendiri. Nilai kebajikannya itu luar biasa. Itu Buddha yang berada di tengah-tengah keluarga, para suci yang berada di tengah-tengah keluarga ya orang tua itu. Jangan sampai mah dititip-titipkan ya, itu ya. Itu. Kembali Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalipun bukan jam libur ya, ini waktu libur ya, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk datang di wihara ini atau di kelenteng ini dengan satu tujuan menyambut, merayakan datangnya ulang tahun Dewa Brahma ini ya. Ada beberapa cerita-cerita ya tentang Dewa Brahma, kenapa kok diperingati, dan juga sangat populer. Dewa Brahma ini saat ini ya, tanggal ini juga di Thailand ya, itu ramai sekali. Hotel-hotel di sekitar di tempat Brahma itu penuh biasanya, mereka datang ke situ juga merayakan ulang tahun Brahma ini. Kenapa mereka antusias sekali dari beberapa penjuru dunia datang ke situ? Karena banyaknya doa-doa, permohonan-permohonan yang dikabulkan oleh Dewa Brahma ini. Diawali dari 1-2 orang pada mulanya, kemudian menyebar dari mulut ke mulut bahwa Dewa Brahma mawelas asih ya kepada setiap orang, setiap makhluk yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan ya. Demikian pula Bapak Ibu, semangat yang sama, semoga Dewa Brahma dengan kehadiran Bapak Ibu di sini, dengan ketulusan, keikhlasan Bapak Ibu datang ke sini untuk memperingati apa yang menjadi harapan Bapak Ibu saudara sekalian akan terwujud. Yang sedang mengalami sakit ya akan mengalami kesembuhan. Siapa di sini Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit? Ada yang mengalami sakit? Tidak ada ya?
Yang Sehat mengalami semua. sakit hati siapa? Ditinggal pacarnya. Nah, oh itu ya, ditinggal pacarnya ya. Ya. Pacaran tidak harus usia muda. Orang tua pun juga tidak ada larangan untuk pacaran ya. Ya, ya. Biar Tua-tua terus keladi semangat. ya, dari Semarang ya. Yang sedang mengalami sakit mudah-mudahan segera menemukan obat yang cocok, menemukan suhu ya yang bisa mengatasi sakitnya ya. Yang sedang mengalami kanker siapa coba ya? Ya kantongnya Kantong diraba-raba kering. ya, itu kantong kering ya itu. Kemudian yang sedang mengalami problema kehidupan ya. Ya banyak sekali. Siapa di sini yang mempunyai utang? Nah, mudah-mudahan ya setelah pulang sembahyang dari sini utangnya tidak ditagih ya. Atau minta saya mantra untuk melupakan utang. Ya, itu ya utangnya itu dikasih kelonggaran untuk ya mengembalikan ya. Bagi Bapak Ibu sekalian sudah merasa tua, ya sudah merasa tua, dimudahkan kembali semangatnya. Ya usia boleh tua, namun semangat tetap muda. Tapi jangan sampai mudanya perut ke bawah saja. Ya itu ya dari problema kehidupan ya. Kita belajar dari yang ada dalam patung Dewa Brahma ini ya. Di Thailand ya dikatakan bahwa Dewa Brahma itu sesosok yang terkenal untuk ya membawa keberuntungan. Siapa di sini yang tidak ingin beruntung? Kan semua kepingin beruntung semua. Siapa tahu datang ke sini nanti pulang dapat hadiah ya, keberuntungan. Namun demikian keberuntungan ini tidak selamat berupa materi. Bapak Ibu ya kolesterolnya turun di sini ya. Ini kan panas-panas. Kolesterolnya turun itu satu kebahagiaan, satu keberuntungan ya. Tidak perlu obat ya. Cukup berjemur di sini saja. Kolesterolnya turun. Obat kolesterol itu juga bahaya juga mahal juga. Saya setiap hari itu minum obat kolesterol ya. Tapi dengan datang di sini saya yakin saya lebih sehat nanti, kolesterolnya turun ya. Satu. Asal jangan dikasih daging babi. Itu ya. Ya. Kita bisa lihat sama-sama di Dewa Brahma ya, kita melihat di situ Dewa Brahma bermuka 4 dan masing-masing tangan mempunyai tangan 8 ya, mempunyai tangan 8. Ada beberapa orang-orang suci yang mempunyai tangan lebih dari 1. Yang paling banyak siapa? Kuan Yin Posa mempunyai 1000 tangan ya. Kalau yang berkaki 1000 ada? Kelabang. Itu kelabang itu susahnya kalau mau masuk sekolah. Dia pakai sepatunya lama sekali. Iya, pakai sepatunya sampai 1000 ya gitu. Ada lagi kelokan 1000 ya. Kemudian ada lagi di Indonesia itu terkenal Candi Sewu. Kenapa disebut Candi Sewu? Karena masuknya harga tiketnya 1000. Itu ceritanya gitu katanya ya itu. Ya, kita belajar dari Dewa Brahma. Dewa Brahma memegang tasbih. Tasbih itu mala ya, tasbih ya. Sekarang Bapak Ibu tasbihnya itu beda dengan zaman dulu. Sekarang tasbihnya yang dipegang itu dalam bentuk HP. Ya itu ya. Dibentuk HP sehari tidak pegang HP sudah gelisah gitu. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian sudah berusia ya, sekarang tidak harus mengikuti zaman seperti anak-anak muda ya. Kita fokus, yang punya tasbih dibuka kembali tasbihnya, dipakai kembali, dipegang kembali ya, melafal mantra, fokus pada pikiran-pikiran yang suci ya. Misalnya saja tasbihnya kita melafal apa mantra yang paling mudah untuk mengisi hari tua itu, Om Mani Padme Hum, Om Mani Hum. Itu mantra Kuan Im atau Namo Kuan Sein Posa, Namo Kuan Sein Posa, atau Buddha Dharma Sangga, Buddha Dharma Dasangga, atau semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
kelihatannya mudah. Nanti suatu saat nanti di saat kita memasuki kritis ya, itu pikiran kita sudah bisa terkonsentrasi ya. Di saat kita kritis, kalau tidak terbiasa konsentrasi, kita buyar ya. Jangankan di saat kritis, kita sedang sakit flu gitu saja, itu susah kok untuk melafal ya. Tasbihnya ya dipakai lagi ya, tidak harus mengikuti anak-anak muda harus tiap hari pegang HP ya. Kadang-kadang juga ya istrinya minta pijet tidak dipijet ya, HP yang tidak minta pijet dipijet setiap hari ya, itu ya. Tasbih yang dipegang oleh Dewa Brahma itu mempunyai makna mampu mengontrol karma makhluk hidup, mengontrol ya, itu. Kemudian juga Dewa Brahma memegang rumah keong. Rumah keong itu sebagai simbol lambang kekayaan dan kemakmuran ya. Tolong diperhatikan, kalau perlu HP-nya dibuka sekarang untuk ya merekam ya. Nanti ada kuis, yang menang kuis nanti tidak dapat apa-apa ya. Boleh dipegang HP-nya ya, yang itu ya. Rumah keong lambang kekayaan dan kemakmuran. Kemudian was bunga ya, ada was bunga itu sebagai simbol air berkah, pemenuh keinginan ya, air berkah. Tadi juga Bapak Ibu sudah kalian itu sudah saya perciki ya, saya perciki pertama persembahannya diberkati, kemudian Bapak Ibu juga tak perciki tadi ya. Merasa seger toh atau kurang banyak, nanti tak ulang kalau kurang banyak. Ya, itu ada siwur di situ, perciki satu persatu kan gitu ya. Itu ya sebagai simbol berkah ya. Ya, tadi maaf kalau mereka yang kebanyakan, terutama yang wanita-wanita itu mungkin bedaknya ada yang luntur tadi, ya. Ya, itu ya. Kemudian Dewa Brahma juga memegang kitab suci ya. Ini maknanya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan ya. Kitab suci itu isinya ilmu-ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Siapa di sini yang setiap hari membaca kitab suci? Yang tiap hari? Hah? Siapa yang setiap hari di sini membaca WA? Banyak. Oh, semua. Ya, jangan lupa ya, di dalam WA ya itu ada juga pesan-pesan moral. Ya, ya. Jangan cuma chatting-chattingan dengan yang lain. Di situ juga banyak kiriman-kiriman ya tentang nilai-nilai spiritual dari WA tersebut ya, itu. Kemudian tongkat tombak ya, sebagai simbol daya kehendak atau kesuksesan. Kemudian ada cintamani ya, cintamani atau bendera kebesaran sebagai simbol kekuatan penuh kuasa. Kemudian Dewa Brahma juga membawa cakra sebagai simbol menolak atau menangkal bahaya atau bencana, celaka, setan, atau menghilangkan semua kemuraman dan kekhawatiran ya, yang dipegang itu sebagai simbol-simbol ya. Patung Dewa Brahma kebanyakan itu dipasang di alam terbuka ya, kebanyakan di alam terbuka atau di persimpangan-persimpangan jalan. Kalau di Thailand, Bapak Ibu pergi ke Thailand, ada beberapa di persimpangan jalan itu ada Dewa Brahma. Kenapa di alam terbuka? Ada pakai filosofi pelajarannya, kalau memanjatkan doa itu cepat terkabul, cepat sampai, karena tidak terhalang atap. Ya, ya. Di tempat agama lain juga ada, ya di India itu atau di Indonesia ada juga yang khusus tempat ibadah itu enggak ada atapnya. Ya, filosofinya biar doanya itu langsung dinaikkan. Kalau zaman dulu doanya langsung dinaikkan itu pakai kemenyan dibakar, yo, asapnya itu naik. Ya, kalau mau besar doanya, banyak doanya pakai asap pabrik ya. Cerobong asap. Ya, itu. Ya. Ada 4 wajah, ya 4 penjuru wajah itu juga mewakili wajah-wajah Brahma itu. Yang pertama
mewakili cinta kasih atau welas asih, mewakili wajah kebahagiaan, mewakili wajah ketenangan, ya, dari wajah-wajah itu. Kemudian ada yang penting juga, informasi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di saat berdoa, ya, Bapak Ibu punya keinginan, harapan-harapan, berdoa tidak sembarang arah. Ada arah-arah tertentu yang harus Bapak Ibu tuju. Ya, ini dicatat, diingat-ingat, ya. Yang pertama, apabila Bapak Ibu menginginkan karir atau jabatan atau akademisnya itu sukses, ya, itu berdoa di bagian depan. Depan mana? Ya, ini, ya. Misalnya karir Bapak Ibu ingin menanjak, saya kepengen jadi ketua RT misalnya saja. Dewan. RW, ya. Ya itu kan karir juga toh. Ya. Kan tidak harus jadi presiden ya kan gitu loh. Ya, itu. Kemudian kiri, ya, depan terus kiri. Itu khususnya bagi mereka yang kepengen terkenal. Siapa di sini yang kepengen terkenal? Ya, punya YouTube, punya TikTok, ya, snack video maupun yang kepengen terkenal, ya, itu sekarang kan medsosnya pakai itu, ya. Berdoalah di sebelah kiri, terkenal. Tapi bisa juga terkenal itu ada dua, karena baiknya, karena jahatnya juga bisa, ya, perampok, pencuri, ya, itu juga terkenal juga, ya, ya, koruptor juga terkenal juga, ya, itu. Kemudian dari kanan, ya, apabila Bapak Ibu ingin berdoa atau mendapatkan kesehatan, ya, kesembuhan, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga, ya. Kemudian sangat penting di antara ini, di antara arah-arah itu, apabila ingin Bapak Ibu mendapatkan keuangan lancar, ya. Bahkan orang-orang yang sudah sekarat mau mati pun keuangan kepengen lancar juga. Ya, itu, ya. Silakan Bapak Ibu nanti berdoa di belakang, itu jangan royoan, ya, gantian nanti. Brahmanya bingung Bante. Ya, ya, ingin dapatkan keuangan, ya, itu. Kemudian juga Bapak Ibu, di samping yang saya jelaskan tadi, di saat perayaan ini juga ada beberapa persembahan-persembahan, ya, yang menjadi ciri khas di saat ulang tahun Dewa Brahma tanggal 9 ini, yaitu yang pertama itu kelapa, ya, kelapa, terutama kelapa hijau, ya, sebetulnya ya kelapa-kelapa lain juga jangan sampai di saat pas ada ulang tahun kelapa hijaunya jadi mahal nanti, karena banyak yang membutuhkan, ya, gitu, ya, ya, kelapa hijau. Kelapa hijau itu juga di kalangan umat Buddha ada filosofinya juga kan gitu, ya. Kenapa kalau orang mati itu, ya, kalau orang mati itu dikasih kelapa atau degan, ya, degan. Itu filosofinya, kamu kalau ditanya malaikat jangan deg-degan, ya, pakai degan, ya, itu. Ya. Ya, ada kelapa, kemudian ada bunga, ada, ya, ada nyanyas, nanas, ya, maksud saya, ya, bunga mawar, melati, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya banyak orang yang berdoa di hadapan altar Dewa Brahma. Ada yang bercerita tentang keberhasilan dan kesuksesan di dalam berdoa, permohonannya terpenuhi. Namun juga banyak juga, ya, yang tidak terceritakan atau mangkel, sudah ngasih persembahan banyak kok doanya tidak dijawab, tidak dikabulkan. Ini perlu dievaluasi, ya, tidak boleh mangkel, tidak boleh marah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh umat. Yang pertama, doa dan harapan menjadi kenyataan terkabul itu terdiri dari beberapa faktor-faktor. Faktor yang pertama adalah faktor keyakinan yang kuat. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, masih sangsi terhadap pertolongan dari Dewa Brahma, ya doanya, ya harapannya, ya, tidak maksimal. Jadi kalau berdoa itu yakin, ya, yakin terjadi. Jadi dalam agama apapun, keyakinan itu sangat memegang peranan yang sangat penting sekali, ya. Kemudian yang kedua, faktor kekotoran batin. Ya, kekotoran batin seperti apa? Misalnya saja,
Ya, kita sudah punya mobil 1, terus tetangganya punya mobil 2 atau 3. Bapak Ibu berdoa kepengen lagi mobil yang lain juga seperti tetangganya. Itu faktor kekotoran batin karena iri hati. Yang satu belum terpakai, ya sudah iri dengan rezeki orang lain atau milik orang lain. Itu faktor kekotoran batin. Kemudian faktor yang ketiga, karma buruknya sedang berbuah. Karma buruk yang berat sedang berbuah. Jadi ibarat orang itu sedang menjalani hukuman. Ketika seseorang menjalani hukuman, tidak serta-merta ada orang yang membebaskan itu langsung bisa dibebaskan. Harus menjalani dulu hukumannya, kesalahannya, kejahatannya itu. Itu sesuai dengan hukum keadilan. Kalau orang yang berbuat jahat di penjara langsung ada orang yang membebaskan, langsung dikeluarkan. Gimana hukum keadilannya? Jadi Dewa Brahma pun di dalam memenuhi ya doa dan harapan umatnya juga tidak lepas dari hukum keadilan, ya itu. Nah, bagi mereka Bapak Ibu yang sudah capek ya kipas-kipas, minta tolong sebelahnya untuk ngipasi ya. Kemudian yang terakhir ya, doa dan harapan menjadi kenyataan apabila ditentukan waktu dan tempat. Misalnya Bapak Ibu jualan es ya, es campur ya, jualannya musim hujan dan tengah malam ya, kira-kira laku atau enggak? Enggak laku ya, sekalipun berdoa ya pasti. Kemudian Bapak Ibu buka toko besinya di tengah hutan ya, laku atau enggak? Enggak juga. Jadi waktu dan tempat juga sangat mempengaruhi. Itulah Bapak Ibu sekalian pesan dhamma yang saya berikan. Semoga Bapak Ibu bisa memilah apa yang saya sampaikan ini ya, guyonan-guyonan tadi sebagai variasi Bapak Ibu agar tidak jenuh saja ya. Selamat ya Bapak Ibu merayakan ulang tahun Dewa Brahma ini. Semoga yang telah berpartisipasi, yang telah menyiapkan hingga terselenggaranya acara pada kesempatan pagi hari ini akan selalu mendapatkan berkah, keberuntungan, kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan dari Dewa Brahma. Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya kita foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang mukanya itu sudah rusak, ditengahi dulu. Ya, foto bersama, ayo. Ya, ya deretan sini saja, jadi biar tidak terlalu panas. Ya. Yang tua-tua, yang senior-senior duduk, ya lainnya belakang. Silahkan duduk. Sekarang mak bawain lah, ya. Panas soalnya mantap pindah. Ya. Mari Pak. Iya, iya, wis. Ayo.